Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kang Kusni dan kawan-kawan, tentunya di channel YouTube RR Taru dan Lestari. Buat Anda yang belum subscribe, jangan lupa untuk segera subscribe channel YouTube RR Taru dan Lestari. Karena di situ banyak sekali video-video yang akan disampaikan oleh Kang Kusni. Tentunya video tentang bagaimana memanfaatkan sampah yang ada di sekitar kita. Oke, kali ini kita akan ngobrol santai dengan Kang Kusni. Jadi namanya ngobrol santai, mohon maaf sekali. Malam hari ini kita sarungan ya, Kang? Iya, betul. Kang Kusni apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah tetap ganteng. Iya, amin. Iya. Oh ya, Kang Kusni. Malam hari ini terima kasih waktunya sudah diluangkan. Oh iya. Saya mau mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk pemirsa yang ada di rumah tentang bagaimana mengatasi sampah. Iya. Karena sebenarnya sampah ini bukan sesuatu yang selamanya harus kita buang, bisa kita manfaatkan, syukur-syukur ya, jadi lahan rezeki kita. Amin. Oke, langsung saja, Kang Kusni, boleh nggak kalau pemirsa dikasih tahu sejak kapan Kang Kusni ini menjadi seorang atau sosok pegiat sampah? Oh iya. Saya mulai kegiatan di sampah ya, pengelolaan sampah itu mulai tahun 1996. 96, berarti sekitar berapa tahun yang lalu? Berapa ya? 96, 6 berarti 2000 tambah 4. 25 tahun? Ya, 25 tahun. Masya Allah. Berarti 25 tahun ini Kang Kusni kesana kemari bersinggungan dengan sampah. Iya betul, tapi dulu di tahun 1996 itu Ya. kita dari TPA ke TPA, Ya. belum ke warga atau ke masyarakat yang ada di dusun maupun di desa. Oh gitu. Jadi fokusnya waktu itu di awal-awal Kang Kusni masih mencari sampah di TPA langsung. Iya, kita di TPA mulai dari TPA Kebumen, Magelang, Temanggung, Purworejo sampai ke Banjarnegara, Wonosobo. Oh, berarti di luar batas Kedu pun Kang Kusni pernah? Iya, pernah ke sana, Oh pernah. gitu. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa Kang Kusni memilih jadi seorang pegiat sampah? Ya, awalnya sebagai pekerja biasa ya, kita cari yang bisa dijual di tempat pembuangan sampah itu. Tetapi dengan berjalannya waktu akhirnya kita memahami Iya. kalau di TPA sampah bertambah terus, Iya. apa mungkin nanti masih ada tempat yang untuk membuang sampah seperti itu. Oh begitu. Ya benar sekali kalau edukasi tentang sampah ini nggak dijalankan, yang terjadi nanti sampah ini akan semakin membanyak ya, Iya, membanjiri betul. tempat-tempat pembuangan akhir sampah. Iya. Oke. Terus untuk urusan sampah ini jenis-jenis sampah apa saja yang Kang Kusni urusi? Oh, iya. Kalau di item ini ya ada 32 item yang kita Banyak juga ya? layani. Kalau misalkan sekarang ini di bank sampah, kalau misalkan memang itu tidak laku jual, itu bisa titip buang ke kita atau kita bawa ke tempat kami untuk diproses menjadi kerajinan ataupun menjadi bahan olahan lainnya. Oh begitu. Iya. Terus selama ini Kang Kusni sampai Banjarnegara, mungkin sampai luar kota lah ya. Iya. Itu dana yang digunakan untuk menjadi seorang pegiat sampah, ini Kang Kusni dapat budget dari mungkin satu LSM atau mungkin dari mana? Boleh tahu? Boleh. Dulu kita swadaya ya, Oh, karena sendiri? kita sekeluarga itu pengolah sampah semua. Oh gitu. Mulai dari kakak sampai adik sampai orang tua. Saya jadi kepikiran kalimat yang bercanda. Sak keluarga berarti ngurusi sampah. Iya, betul. Gitu ya. Satu keluarga. Terus bagaimana dana seperti apa yang Kang Kusni gunakan, atau mungkin dari gaji Kang Kusni, atau mungkin memang Kang Kusni mengumpulkan sampah kemudian dijual, kemudian hasilnya nanti digunakan atau bagaimana? Ya kita punya dana ini ya dari hasil kita ngelola sampah itu. Jadi
Ya kalau kita ada uang buat rumah, sisanya buat kegiatan seperti itu. Oh begitu. Nah untuk masalah tempat pembuangan akhir, biasanya ada juga yang namanya bank sampah di setiap daerah. Ya, Ada? ada di bank sampah, ada di tingkat dusun maupun tingkat desa. Iya. Terus setahu Kang Kusni di Kabupaten Magelang ini ada sekitar berapa bank sampah yang sudah disediakan oleh ini dari pemerintah ya? Ya, kalau bank sampah dari Dari pemerintah. pemerintah. Ada sekitar berapa bank sampah yang sudah disediakan oleh pemerintah? Kalau di Kabupaten Magelang untuk sampai hari ini itu ada 720 bank sampah. 720 bank sampah. Banyak sekali, Kang. Kemudian apakah edukasi bank sampah ini sudah merata ke rakyat semuanya, ke warga semuanya? Kalau merata belum ya, karena di 720 itu misalkan per dusunnya itu baru sekitar 18% yang ikut kegiatan di bank sampah. Oh gitu. Iya. 18% sampah warga di satu kabupaten yang baru bisa ditangani. Ya kurang lebih seperti itu. Oh begitu. Terus apakah menurut Kang Kusni ya, dengan jumlah bank sampah yang sebanyak itu kesadaran warga ini tentang sampah, apakah dirasa sudah cukup membantu terhadap kesibukan pemerintah terhadap lingkungan hidup? Ya kalau membantu ya sudah membantu. Cuman memang belum maksimal ya, karena hitungan kami dari 18% yang aktif di bank sampah maupun pegiat lingkungan ini masih banyak yang belum peduli. Jadi intinya yang 18% ini harus ngurusi sisanya dari 100% tadi. Jadi misalkan ada warga yang sudah bersih-bersih, tetangga masih buang sembarangan. Oh begitu. Jadi untuk warga Magelang sendiri khususnya ya, pada umumnya warga Indonesia, untuk warga Magelang sendiri mungkin kesadaran tentang sampah juga belum. Belum maksimal. Iya. Terus kemudian pelayanan sampah dari pemerintah juga belum maksimal mungkin. Jadi kalau dari 100% warga Magelang baru 18%, 18%. berarti masih ada sekitar 82% yang belum Terkelola, terlayani. iya. Iya begitu. Oke. Kemudian masalah sampah ini ya, seperti yang saya lihat di gudang belakangnya Kang Kusni, itu banyak sekali sampah-sampah yang kita kategorikan menjadi sampah anorganik atau non organik. Itu jelaslah kita bisa melihat bahwa sampah itu bisa dikelola. Katakanlah kita bisa rongsokkan atau daur ulang di pabrik kan gitu. Tapi untuk sampah-sampah yang yang organik maksud saya, sampah-sampah organik ini kan bisa membusuk. Betul. Terus bisa juga menimbulkan bau. Kalau dalam jumlah satu keranjang saja kita mencium bau busuk di keranjang tersebut, bagaimana dengan sampah di satu kabupaten yang mungkin belum teratasi secara maksimal? Kalau untuk sampah yang organik itu memang sangat-sangat menimbulkan bau. Iya. Tetapi sebetulnya bisa dimanfaatkan dengan kompos atau mungkin dengan pakai maggot atau mungkin juga bisa dibikin briket seperti itu. Briket. Iya. Briket itu arang ya? Iya, briket itu arang. Misalkan kita punya ranting maupun dedaunan yang lebih keras, nah itu bisa dibikin arang terus nanti ada pencetakan dan jadilah briket. Berarti menurut Kang Kusni dari sampah ini bisa menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis untuk warga. Ya betul sekali. Sebetulnya sampah ini adalah uang yang tidak dilirik oleh masyarakat banyak. Tapi bagi saya sampah ini adalah emas hitam. Aset ya? Iya aset. Aset yang tidak dipedulikan oleh Orang warga. lain, Iya benar sekali. Kemudian untuk masalah sampah organik sendiri, apakah selama ini Kang Kusni juga pernah berusaha atau mungkin melakukan edukasi terhadap warga bagaimana cara mengatasinya? Oh iya. Kalau untuk sampah organik kita sudah dari dulu ya, dari tahun 2008 kita sudah mencoba dengan sistem ada semacam kayak petak-petak untuk dibikin kompos, terus nanti dibalik, terus kita juga pakai komposter, kita juga pakai keranjang takakura. Tetapi kalau menurut pengalaman saya yang paling
canggih, paling cepat dan paling mendapatkan ekonomi ya untuk pakai sistem maggot. Jadi lebih cepat dan lebih praktis. Oh begitu. Kalau untuk sistem maggot sendiri, Kang Kusni apakah sudah menerapkan sistem maggot ini kepada warga untuk mengatasi sampah? Ya sudah, cuman belum semua di Kecamatan Bandungan mengolah sampah organik dengan maggot. Sebagian masih dibawa ke sawah maupun ke kebun. Untuk Seperti dibuang? itu. Iya. Oke, kalau begitu. Jadi harapan Kang Kusni ke depan ini tentang kesadaran warga terhadap sampah ini bagaimana? Ya harapan kami, marilah kita sama-sama mengelola sampah agar tidak mencemari lingkungan. Karena kami dari pegiat sendiri sudah semaksimal mungkin kita bergerak bareng dengan Paguyuban Bank Sampah Kecamatan Bandungan ya, khususnya Gema Saling Sehat. Tetapi kalau kita melihat efek apa yang kita lakukan itu belum ada sama sekali. Oh, begitu. Jadi yang membersihkan dan yang mengotori masih banyak yang mengotori. Oh gitu ya. Seperti itu, ya. Tapi terlepas dari kesadaran warga tentang sampah itu sendiri, apakah ada harapan Kang Kusni terhadap pemerintah, termasuk mulai mungkin dari aturan yang diperketat tentang pembuangan sampah? Contohnya gini, seumpama Kang Kusni punya uang 1 miliar, untuk menghabiskan uang itu di Singapura, Kang Kusni nggak usah belanja. Cukup Kang Kusni membuang sampah, per buang sampah 5 juta. Cukup berarti sekitar 200 kali Kang Kusni ini buang sampah, uang 1 miliar habis. Apakah peraturan-peraturan seperti ini sebenarnya perlu dari pemerintah atau enggak? Ya kalau kami dari pegiat sangat berharap sekali lah dari pemerintah desa untuk membuat perdes Hah? untuk tidak membuang sampah sembarangan, karena kami sebagai pegiat kadang sudah merasa kehabisan cara untuk menyampaikan atau untuk mengajak. Ya memang untuk menyadarkan warga ini tidak mudah karena sudah bertahun-tahun kebiasaan membuang sampah sembarangan. Oh gitu. Apalagi saya juga sering atau mungkin pernah saya melihat ya di jembatan atau di pinggir-pinggir kali itu kan banyak juga sampah-sampah yang menggenang, atau mungkin kalau di pinggir jembatan ya di samping jembatan itu banyak sampah yang menumpuk. Oh iya, kalau di samping jembatan maupun di jembatan ini memang tempat yang paling strategis ya untuk membuang sampah, karena bisa sambil jalan atau mungkin sambil berangkat kerja. Iya. Itu memang paling praktis. Tetapi kami untuk mengatasi sampah yang ada di samping jembatan ini menurut pengalaman kami ya, kalau kita hanya ditulisi dengan larangan-larangan itu sudah tidak mempan. Dan yang paling mempan atau yang paling sukses yang sudah kami lakukan itu kita bikin taman kecil-kecilan. Jadi setelah kita bikin taman, warga itu akan sungkan sendiri membuang sampah di taman yang kita bikin yang awalnya tempat pembuangan sampah tadi. Oh, jadi itu adalah salah satu trik Kang Kusni dan kawan-kawan dalam mengatasi orang-orang yang bertipikal lempar sampah sembunyi tangan. Iya, betul. Oh, begitu. Oke. Selanjutnya Kang, selain Kang Kusni, kan tidak mungkin Kang Kusni melakukan ini sendirian. Ada enggak teman-teman yang menemani Kang Kusni dari awal, mungkin sampai saat ini masih bareng-bareng Kang Kusni peduli terhadap sampah atau menjadi pegiat sampah? Ya. Banyak sekali ya. Dulu di awal kami berempat, saya sendiri, Mas Edi, Mas Roni, dan satunya lagi Mas Aris. Tetapi karena perjalanan waktu, karena mungkin juga kesibukan mereka, satu persatu mereka mengurangilah kegiatan di lingkungan dengan aktivitas seperti apa ya, di perusahaannya masing-masing. Oh, jadi mereka sibuk bekerja masing-masing begitu? Iya. Ya karena memang nggak bisa dipungkiri karena memang kebutuhan juga tetap mengalir ya Kang? Ya betul, betul. Oke, yang terakhir Kang Kusni sendiri punya pesan-pesan nggak terhadap masyarakat tentang kegiatan Kang Kusni ini, bukan tentang sampah. Jadi apakah ada harapan Kang Kusni agar masyarakat juga ikut peduli seperti halnya Kang Kusni yang peduli terhadap sampah? Oh ya, ya pesan kami kepada masyarakat, kami
di Bandungan ini Iya. dengan pegiat yang lain, khususnya di Kecamatan Bandungan, kami pengurus paguyuban peduli lingkungan atau bank sampah sekecamatan Bandungan ini ada sejumlah 33, sejumlah nasabah ada 2.650, tetapi dengan sejumlah itu belum bisa membuat Bandungan bersih. Harapan kami khususnya Kecamatan Bandungan, marilah kita mengolah sampah dari sumbernya. Karena melihat kondisi TPA yang sudah overload dan sampah kalau dikelola itu sangat banyak sekali manfaatnya. Cukup? Cukup. Oke, jadi harapan Kang Kusni di sini adalah seandainya warga bisa menyadari bahwa mengolah sampah ini mudah dan menghasilkan, syukur-syukur sampah ini tidak sampai ke TPA sudah bisa jadi manfaat gitu. Iya, betul sekali. Oke, kalau begitu terima kasih Kang Kusni waktunya. Ya, Mohon maaf saya telah mengganggu banyak waktu dengan malam hari ini. Sama-sama. Dan untuk teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa saksikan Kang Kusni. Pokoknya Kang Kusni ini the best. Beliau adalah salah satu fasilitator terbaik di Kota Magelang ini, dan memang beliau juga punya kapasitas nasional. Bahkan beliau juga sampai keluar kota untuk menjadi narasumber atau pembicara di seminar-seminar tentang sampah. Jangan lupa untuk tetap saksikan atau tonton terus channel YouTube Kang Kusni, yaitu ada di RR Tarudan Channel. RR Tarudan Lestari, iya kan? Iya, benar. betul. Oke, cukup sekian dari kami. Banyak kekurangannya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jare wis ra kuat ora sithik sing mangkel, jarene wis kesel akeh sing sambat, jare wis ra kuat ora sithik sing mangkel, jarene wis kesel ayo padha ndedonga nyuwun marang sing kuwasa, yakin wae Gusti boten sare kabeh